Tapi gini, ada yang dari obrolan kita nih masalah kesurupan. Itu kan bilang jin, setan, kuntilanak, apalah genderuwo gitu. Tapi sebetulnya kadang kita tertipu. Kadang kita itu kesurupan bukan sama jin. Contohnya gini, kita nggak bisa jadi diri sendiri, itu udah kesurupan. Saya pengen kayak si Anu. Oh, iya. Stylenya niru si Anu. Itu udah kerasukan deh itu. Itu istilahnya kerasukan apa tuh? Kerasukan gaya orang gitu loh. Kerasukan di luar jin itu ya. Dia nggak bisa jadi dirinya lebih parah sebenarnya. Lebih parah daripada kemasukan jin sebetulnya. Karena itu akan kesehariannya dibawa terus. Kalau kerasukan jin sekali itu udah berarti selesai gitu ya. Itu lebih parah ngobatin, nggak bisa itu. Karena sadar dia gitu loh. Jadilah diri sendiri gitu loh. Ya kan kebanyakan orang sekarang niru kan gitu kan. Ya, niru. Pengen kayak si Anu, pengen ada satu trend centernya dia misalkan tokoh siapa, dia tiru tuh. Gayanya dia tiru, gaya ngomongnya tiru. Akhirnya dia kesurupan dengan gaya itu. Iya, kesurupan dia nggak jadi diri sendiri gitu loh. Kesurupan gaya. Itu lebih parah kesurupannya. Lebih parah. Iya kan? Bos punya pengalaman tentang kesurupan, Bos? Pokoknya enggak. Iya, saya tuh pengen sekali-kali saya kesurupan Bos Kadimi gitu. Kita yang ditanyain apa? Paling batu sama serotong. Batu sama serotong. Batu itu juga kan begitu, diyakini dengan tuahnya, dengan energinya gitu kan. Sampai ke situ nggak, Bos? Dulu dah, jangan sekarang, dulu. Kalau dulu sih saya waktu masih kecil itu, kata orang kesurupan. Nah, kan. Dalam 1 minggu itu, saya setiap habis maghrib nggak sadar. Pikiran saya tidur aja, nggak tahu. Cuma perasaan tuh kayak begini, Ustaz. Ada seorang ibu-ibu wanita cantik mah gitu ya, itu narik saya, Ustaz. Kayak narik tuh ke ini, ditarik ininya aja nih, tarik ininya aja, diangkat ke atas nih. Gitu ya, angkat ke atas tuh kayak terbang tuh di bawah, tapi nggak sakit apa. Justru pas lepas dari badan itu, Pak Ustadz, seperti kayak apa ya, Pak Ustadz, pernah kan ada kalau orang-orang sekarang saya ada kemidi atau ada tanjakan, terus begitu turun tuh sekencang-kencang turun, kayak pengen kencing tuh. Lepas itu blas gitu. Itu lepasnya begitu. Begitu itu diajak terbang tuh ya nggak tahu, saya sendiri dibawa ke tempat mana gitu ya. Dibawa keliling lah. Ya 7 hari itu 7 tempat saya waktu itu. 7 hari 7 tempat. 7 tempat, Ustaz, beda-beda, Ustaz. Waktu kecil saya, enggaknya setelah sekarang ini. Jadi begitu, berarti waktu kecil itu saya tuh kesurupan apa gimana itu, modelnya gimana tuh Pak Ustaz itu tuh. Saya nggak sadar man. Jadi setiap pintu rumah keluar itu dijaga sama orang kuli dulu. Karena saya kalau malam itu keluar katanya mata terpejam, Ustaz. Tapi dia hebat loh, bisa ingat masa kecil, bisa keinget lagi kan gitu. Suruh flashback waktu itu saya. Berapa tahun itu kan? Berapa tahun? Momentum. Yang bisa mengingatkan itu momentum. Kalau nggak salah kelas 2, kelas 3 SD, Ustaz. Tuh, sekitar tahun 83, 84. 85 saya naik kelas 5. Udah berapa puluh tahun itu. Tuh. Tapi ingatnya itu, dan sampai sekarang wajahnya pun masih teringat. Nah, makanya saya salut sama Mas waktu itu bikinin kereta ya sama ibu. Kenapa harus dirubah? Karena saya yang bawa pun bajunya baju itu, bukan yang baju yang hijau. Hijau bukan, baju putih. Itu yang narik saya tuh waktu itu. Kan dulu masih hutan di situ, Kosa. Di situ tuh masih hutan. Fenomenanya berkaitan dengan Bunda Ratu. Ya nggak ngerti, saya nggak ngerti ke situ, tapi itu wajahnya. Ustaz sudah jelas. Kereta kencana tuh pertama saya nyuruh, tolong Mas bikinin ibu yang lagi bawa kereta. Sebuah filosofi hidup atau memang keberadaannya itu nyata itu secara tidak kasat mata gitu. Saya nggak tahu itu
imajinasinya saat itu kan. Iya. Apa memang nyata gitu didatengin itu gitu kan? Dia Apa? masih ingat dong sampai sekarang. Iya makanya. Dan itu bukan mimpi, bukan berasa ya. Makanya si bos nanya itu fenomena apa sebuah khayalan atau memang pertemuan spiritual gitu kan. Nah, menurut Kang Ustadz gimana? Karena banyak loh Kang Ustadz yang seperti itu, banyak banget teman-teman saya yang punya cerita-cerita mungkin dibilangnya seperti dejavu. Dejavu ya. Oh ya, diperlihatkan masa-masa lalu atau diperlihatkan sesuatu yang tidak pernah dilihat di dalam dunia ini gitulah. Gimana tuh Kang Ustadz? Iya, itu kan sama aja kita dibawa ke dimensi lain kan. Iya. Ya dihadapkan ke dimensi lain gitu. Tapi bukan raganya yang dibawa ya? Bukan. Saya ingatnya kalau udah lepas dari itu tuh Pak Ustadz kayak Los gitu aja ya. Iya. Iya. Kepengen apa ya, kayak pengen buang air kecil tuh kayak pengen gitu. Gimana sih kalau naik putaran dengan putaran yang sangat kencang tuh. Gitu. Lepas Itu aja pasnya itu itu ya. ya, lepas Kayak dari jantungnya mau copot, kayak mau istilahnya copot. gitu ya. Gitu tuh. Tapi nggak sakit gak apa. Iya. Malah kayak gimana sih, kayak orang mainan Iya. turunan itu langsung seret gitu. Apa jangan-jangan disebut Robo Sukmo itu kali? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Memang kalau kita sudah dibawa ke dimensi lain dalam waktu secara dohir beberapa menit, tapi di alam itu tuh perasaan lama gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kita bisa berangkat ke satu tempat yang jauh. Kalau kita dohirkan gitu loh. Iya. Padahal ditempuh dalam waktu beberapa menit, kayak orang mimpi gitu. Betul. Karena dimensi tadi itu dia berpindah gitu loh. Dibawa gitu kan. Padahal kan katanya malah justru kebalikannya. Ketika kita di dunia 1 jam, di sana bisa 100 hari gitu. Iya. Tapi kok yang ini cuma semenit, di sana bisa berbulan-bulan. Ya, itu nah, dia. Kebalikannya tuh. Itu gimana tuh? Kebalikan tadi kan karena karena pindah dimensi tadi ya, nggak bisa kita Beda dengan dimensi akhirat sih gitu. ya lain lah, belum Lain, lah itu lain. belum lagi masih jauh kalau itu. Oh, itu memang salah satu yang ada pada diri Kang Radin ini dibawa ya. Dibawa, diperlihatkan lah. Masuk, ditarik ke alam lain. Iya. Dimensi. Tapi dimensi itu nggak jauh-jauh banget kan? Enggak. Nggak jauh, masih dimensi mungkin awal-awal lah gitu Iya. ya. Oh gitu ya. Dari 83, 83 itu mimpi. Masih inget kan? Ya. Tahun Kalau nggak 83. salah sih iya, karena memang kelas 2 saya sempet, guru saya sendiri, wali kelasnya sempet jagain saya di rumah, sempet ikut nginep, ikut tidur di situ kok saya, saking sayangnya itu. Nah pas ketemu sama yang asli wujud itu setelah digambar sama Mas dan datang itu tahun berapa tuh, 2008 waktu Kalau nggak salah ya itu. membuat gambar itu tuh. Nah itu kan setelah itu dipasang baru ibu datang. Oh, justru malah setelah dipasang. Iya, setelah Sebelum dipasang belum ya? Kan pengen saya tadinya saya nyuruh Mas tuh yang itu yang luar itu gambarannya buat di luar. Yang punya ibu itu mau di kamar itu. Iya. Sampai sekarang kan ditaruh di situ. Itu tuh Pak Ustadz, kenapa harus di sana gitu. Pikiran saya waktu itu lah yang itu buat simbol di depan. Itu di dalam kamarnya itu kan ada ruangan yang ukuran yang kecil itu. Akhirnya di situ kan lukisan itu. Lukisan itu enggak pernah dipasang di situ. Ya di rumahnya sebelah itu, di rumahnya. Oh, di rumahnya. Ruang tamu ya, di rumah Pak Ustadz. Oh, itu makanya saya kayak, waduh ini udah ini kan gitu. udah pesanan. Udah ini. Toh saya sendiri bingung waktu Mas Toeng bilang kok harus dirubah sih gitu tuh. Semoga saya mau tanya kenapa bisa dirubah gitu. Saya kan nyuruh ibu pakai kereta waktu itu kan gitu tuh. Kenapa dirubah jadi putih tanpa harus ngobrol dulu? Karena minta dirubah. Saya sendiri nggak ngerti tuh, nggak ngerti. Oh ya, saya jadi ingat tadi kan tuh. Momentum kan yang bikin ini. Iya, pada waktu itu emang kan biasanya kalau bikin lukisan Ibu Ratu dengan kereta kencana identiknya hijau. Iya. Dan memang lukisan itu udah saya lukis hijau.
Iya. Waktu itu pertama saya lukis hijau, dan entah itu sebuah teguran atau nasihat atau memang petunjuk gitu kan. Tiba-tiba lagi ngopi gitu, kayak ada yang ngomong ke saya, tuh kan itu lagi jadinya kau sih. Jadi emang ya gitu. Nggak tahu ya, bisa boleh percaya atau tidak, seakan beliau itu datang tiba-tiba di hadapan saya dan saya lupa dengan keadaan yang ada nih. Jadi kayak saya masuk ke dimensi lain gitu ya. Saya ketemu dan beliau itu pakai busana putih itu. Jadi ya walaupun nggak bicara secara lisan, nggak bicara, tapi seakan dia menunjukkan kalau saya bajunya nggak hijau terus gitu, karena ini apalagi ini tempat khusus yang ya pokoknya dirubah jadi putih, intinya itulah. Setelah itu pas begitu saya sudah taruhlah sadar gitu, apa tadi ya saya ngomong sendiri apa itu tadi, pas saya lagi ngelukis itu, lagi ngelukis ibu itu, akhirnya ya sudah saya rubah ini jadi putih gitu. Nah dari situ ada beberapa lukisan yang warnanya putih. Ibu Ratu itu yang saya bikin warna putih. Salah satunya yang agak besar kemarin itu udah diambil sama orang, dan baru ada berapa 3 atau 4 kali saya bikin Ibu Ratu itu dengan busana putih. Dan itu ketemu inspirasinya tuh jarang gitu. Lebih banyak yang hijau itu lebih ke umum ya, yang lebih identik. Tapi kalau udah yang putih itu saya nggak bisa saya jadiin umum gitu, nggak bisa gitu, menolak di sini. Jadi begitu kepengen melukis yang dengan busana putih, maka ya sudah itu nggak bisa ditahan lagi gitu. Saya nggak mikirin ada yang mau beli, ada yang nggak, bodo amat gitu kan, untuk pribadi saya sendiri. Tapi biasanya kalau karya yang dari hati dan saya ciptakan itu punya dampak dan punya energi yang cukup bagus. Karena memang benar-benar saya lakukan totalitas itu, beda dengan pesanan gitu ya. Nah seperti tadi Kang Ustadz bilang itu, ketika karya dari hati itu akan tersentuh ke hati gitu ya. Tapi kalau kita melukis dengan hanya sekedar tenaga, maka yang terjadi hanya keindahannya saja. Iya. Gitu. Bagus di mata aja gitu. Tetap bagus, tetap indah gitu. Kira-kira begitu Kang Ustadz. Benar nggak tuh Kang Ustadz? Ya kadang kalau ya bukan orang awam lah, kebanyakan orang umumnya gitu. Ketika ada foto atau lukisan ratu pakai busana hijau, itu pasti Ibu Ratu. Ya. Kesana lah gitu arahnya gitu kan. Tapi ketika busananya jadi putih atau jadi ungu, ini bukan nih. Kan gitu kan. Yang apa di masyarakat umum itu kan begitu. Itu. Kenapa ini putih gitu ya? Iya. Berarti agak sulit dijelaskan. Iya. Gitu. Padahal kan tersentuh itu, ya ini yang benar, ada yang begitu juga gitu. Padahal kan namanya ratu, nggak mungkin bajunya satu lah. Terserah saya kata Bu Ratu. Saya mau pakai kuning kayak masih ungu kok, kayak gitu. Logikanya kayak gitu memang. Tapi kenapa harus hijau gambaran itu? Ya. Kita nggak bicara kita nggak bicara Ibu Ratu Kidul ya. Saya dapat kisah juga waktu ziarah ke makam Nyimas Carik. Nyimas Carik Banten ya. Saya pikir Nyimas Carik sama Nyimas Ijo itu satu orangnya. Ya. Ternyata beda gitu kan. Setelah dipaparin sama kuncen di sana, Nyimas Ijo ya Nyimas Ijo gitu, Nyimas Carik ya Nyimas Carik gitu. Gitu kan, kalau Nyimas Carik ada apa namanya itu, ada masih keturunan daripada Banten, Kesultanan Banten, masih kerabat lah katakan dengan Sultan Mauna Hasanuddin. Ya. Ternyata Nyimas Ijo itu berbeda sendiri gitu. Oh, beda ya. Iya. Nyimas Ijo bahkan Nyimas Ijo itu dianggap oleh orang-orang di sana itu masih ada. Dan sampai sekarang masih ada orangnya atau wallahu alam, pokoknya dianggap tidak ada makamnya gitu. Oh, gitu. Dia masih ada lah di sekitaran situ. Itu menurut cerita dari kuncen, mitosnya seperti itu. Iya, tapi kan yang ada di situ kan makam Nyimas Carik gitu loh, yang sering diziarahi itu gitu loh. Nah saya pikir Nyimas Carik itu Nyimas Ijo gitu loh. Ternyata enggak gitu. Dia berbeda sendiri.
Nah, timbul pertanyaan kita, kenapa sih harus imas ijo? Berarti kan ijo lagi gitu kan, kembali lagi gitu. Busananya yang nampak tuh ijo terus gitu. Selendang ijo gitu, kadang-kadang gitu kan. Nah, kalau kita kembali ke warna hijau, kenapa sih harus hijau gitu? Kan gitu kan. Apa memang saat menampakkan itu pakaiannya hijau terus? Atau memang warna kesukaannya warna hijau? Atau filosofi karena hijau itu sejuk, dipandangnya adem gitu kan? Apa gimana menurut Ki Alam ini ya? Kamu saja memulai ke situ, kenapa jadi ke situ? Ya kita berbagi lah, kita masalah warna kan gitu kan. Kalau menurut Kang Dayat dulu. Ya kalau menurut saya sih, karena mungkin nampaknya pakai hijau terus gitu. Itu satu ya. Yang kedua, ya mungkin warna kesukaan dianya hijau gitu. Karena kalau kita gambarkan lagi ke cerita lain ya, Nabiullah Khidir alaihissalam itu kadang-kadang kata sebagian ulama atau cerita-cerita para wali ya nampaknya jubah hijau juga gitu loh. Nabi Khidir itu? Nabi Khidir itu. Bukan putih? Hijau, identiknya hijau. Identiknya, identiknya di hijau. Jadi kembali lagi, kenapa sih harus hijau? Gitu loh. Nah, saya nanya nih kalau gitu. Kenapa Nabi Khidir itu identiknya dengan hijau? Itu dia. Sedangkan saya mendengar dari beberapa orang itu putih. Ya mungkin beda. Hijau sama putih kayaknya lekat banget dengan yang kayak gitu ya. Iya, itu sama. Warna hijau itu, jubah hijau, sorbannya hijau, kadang-kadang pakai imamah atau udang-udangnya itu warna hijau juga gitu kan. Ya digambarkannya seperti itulah. Digambarkan. Nah, ketika ada cerita Mbah Khalil datangin Nabi Khidir kan. Berarti saya juga nanti ngelukis Nabi Khidir dengan yang hijau-hijau. Warna hijau. Iya, identik yang hijau. Yang putih gitu ada soalnya saya udah. Jadi kembali ke warna hijau gitu loh. Ada misteri apa di warna hijau itu gitu kan. Apa hanya dikait-kaitkan saja? Atau memang karena hijau itu adem, sejuk dilihatnya, ini pas untuk tokoh ini. Saya nggak tahu tuh apakah seperti itu gitu kan. Itu pribadi lah, menurut pribadi itu. Ya karena kalau saya kembali ke Kangjeng Nabi, kalau Kangjeng Nabi juga suka warna enggak hijau. Ke Kang Ustadz aja pribadi gitu. Tidak dikait-kaitkan dengan tokoh-tokoh yang kita kagumi gitulah. Menurut Kang Ustadz, hijau itu apa? Ya kalau menurut saya hijau itu ya kembali tadi itu adem. Adem aja ya, ya udah intinya adem gitu ya. Kayak contoh, gitu ya. Orang pakai batu akik nih. Kalau ciri hitam itu kayaknya sangar. Oh gitu. Kan akhirnya begitu ya. Berarti ini lagi sangar ya? Iya. Lagi sangar. Tapi kalau pakai batu warna hijau kayaknya adem. Oh gitu. Ngademi gitu. Iya, sejuk lagi itu dilihatnya itu. Kayaknya kode ya, tapi nggak ada batu hijau saya. Ngademi gitu. Nggak ada hijau pun virus jadilah mendekati hijau lah. Iya. Tah hijau tah. Nah, itu hijau tuh bagus. Itu hijau botol itu.